Perkenalkan, saya Oktavia, mahasiswa Administrasi Bisnis dari Universitas Terbuka dengan nomor induk 05192093. Saya membuat video ini untuk pengumpulan tugas mata kuliah logika dengan menjelaskan jenis-jenis macam tem. Soal pertama, tem pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebutkan dan jelaskan 3 macam tem tersebut. Sertakan juga contohnya. Jawabannya adalah 3 tem dalam logika besertakan penjelasan dan contohnya adalah yang pertama itu ada tem singular. Tem ini menunjukkan pada satu individu atau objek tertentu secara spesifik. Contohnya adalah presiden pertama, gunung tertinggi di Indonesia. Dan yang kedua itu ada tem general atau umum. Tem ini merujuk pada seluruh suatu anggota kelas ataupun kelompok tanpa pengecualian. Contohnya adalah manusia, binatang, mahasiswa. Dan yang ketiga adalah tem kolektif, tem yang menunjukkan pada sekelompok objek atau anggota yang dianggap satu kesatuan. Contohnya itu adalah mahasiswa UKID dan keluarga. Selain itu juga ada pembagian tem berdasarkan jumlah kata seperti tem bersahaja, yaitu satu kata misalnya manusia. Dan tem komposit itu lebih dari satu kata misalnya kuda putih. Jadi, tem dalam logika berfungsi sebagai unsur penting dalam penalaran dengan jenis-jenis yang berbeda sesuai cakupan atau sifat objek yang merujuk. Soal kedua, menjelaskan dan memberikan contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy. Bagaimana agar terhindar dari kesalahan logika? Jawabannya adalah logical fallacy atau sesat pikir adalah kesalahan dalam penalaran yang membuat argumen menjadi tidak logis atau menyesatkan. Berikut menjelaskan dan contoh bentuk beberapa sesat pikir yang umum. Contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy. Yang pertama itu ada dilema palsu, menyajikan pilihan seolah hanya ada 2 opsi ekstrem, padahal sebenarnya ada banyak pilihan. Contohnya kita harus setuju dengan rencana ini atau proyek akan gagal, padahal ada opsi lain yang mungkin bisa dipertimbangkan. Yang kedua adalah banding otoritas, menganggap argumen benar hanya karena disampaikan oleh orang yang dianggap berkuasa tanpa bukti yang kuat. Contohnya adalah Dr. X bilang produk ini ampuh dan pasti benar, padahal otoritas tidak menjamin kebenaran. Yang ketiga adalah penalaran melingkar, argumen yang berputar-putar dan kesimpulan sudah diasumsikan dalam premisnya. Contohnya dia orang baik karena selalu melakukan hal baik. Ini tidak memberikan bukti yang baru, hanya mengulang pertanyaan. Dan berikutnya itu ada sebab palsu, menganggap 2 kejadian yang berdekatan dalam memiliki hubungan sebab akibat tanpa bukti. Contohnya adalah setiap saya pakai kaos biru, tim saya menang. Berarti kaos biru itu membawa keuntungan, padahal ini kebetulan semata. Dan ada juga serangan pribadi, menyerang karakter orang yang berargumen daripada membahas argumennya. Contohnya kamu nggak punya pengalaman, jadi pendapat kamu tidak valid. Cara menghindari kesalahan logika itu mengenali berbagai jenis sesat pikir agar tidak mengenali kapan argumen mengandung kesalahan logikanya. Dan yang kedua itu adalah evaluasi argumen secara kritis, periksa bukti dan logika yang digunakan tanpa membawa emosi. Yang ketiga itu ada gunakan bukti yang kuat dan relevan, hindari pemilihan bukti yang hanya mendukung argumen sendiri. Yang keempat, melatih berpikir kritis dengan membaca, berdiskusi, pertanyaan argumen yang diterima. Dan kelima itu adalah ghost check, argumen yang banyak orang untuk memastikan berurutan dan kebenarannya. Nah, ini dengan pemahaman bentuk-bentuk logical fallacy dan menerapkan cara-cara di atas, kita dapat menghindari kesalahan logika dalam berargumen dan berpikir.